Suatu hari di sebuah negeri, seorang pemimpin hendak memberikan penghargaan kepada keluarga yang bisa dijadikan teladan di wilayahnya. Karena itu, dia mengutus pejabatnya untuk mencari siapa aja nih keluarga yang layak untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Sang pejabat pun segera menunaikan tugasnya. Dia mendatangi satu persatu keluarga yang dianggap layak untuk mendapatkan kehormatan tersebut. Salah satunya adalah keluarga terpandang di sebuah rumah besar. Sayangnya, mereka terkenal berperangai keras, lugas, dan gak bisa kompromi. Dari rumah besar dan megah tersebut, sering terdengar percekcokan di antara anggota keluarga. Kadang hal-hal sepele pun bisa menyulut kemarahan dan akhirnya mendatangkan pertengkaran, bahkan gak jarang berakhir dengan baku hantam. Nah, saat si pejabat masuk ke rumah dan belum lama duduk, dari dalam rumah tersebut tiba-tiba terdengar suara. Prang! Wah, bunyi gelas pecah dan akhirnya disusul dengan teriakan suara dengan nada berang. Hei, matamu di mana sih? Bodoh sekali, gelas diam gitu aja main disenggol aja. Dan teriakan balas pun segera bersambut. Enak aja siapa yang suruh taruh gelas sembarangan di situ. Kalau gelas yang nggak ditaruh di situ, pasti kan nggak akan tersenggol. Dasar nggak punya otak. Wah, begitu seterusnya. Satu sama lain saling menyalahkan dengan nada yang tinggi tanpa ampun. Dan masing-masing mau menang sendiri. Mendengar kata-kata kasar dan makian di balik ruang tamu, si pejabat pun segera berpamitan dengan tuan rumah. Niat awalnya untuk menyampaikan undangan sebagai wakil keluarga teladan di daerah tersebut akhirnya dibatalkan sebelum disampaikan. Sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas yang panjang, si pejabat melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi sebuah rumah besar lainnya yang berada tidak jauh dari situ. Setibanya di rumah keluarga berikutnya, si pejabat ini dipersilakan duduk di ruang tamu yang tampak sejuk dan asri. Dari tempat duduknya terlihat ada seorang pemuda yang sedang mengepel lantai dengan tekun. Saat melihat ada tamu datang, segera dihentikan kegiatannya. Dia menghampiri sejenak dan dengan ramah menyapa si pejabat. Dari arah yang berlawanan, tiba-tiba ada seorang pemuda lain melintas dengan cepat sambil melihat buku yang sedang dibacanya. Tentu dia tidak melihat lantai yang masih basah dan akhirnya kubrak. Suara keras disusul suara mengaduh pun terdengar. Si pemuda rupanya terpeleset sambil berseru kaget tergopoh-gopoh. Si pemuda yang masih memegang tongkat pengepel segera menghampiri. Dia berusaha membantu orang yang terjatuh untuk berdiri sambil berkata, "Aduh, maaf ya kak, aku yang salah. Aku nih yang kurang cepat ngepelnya, jadi lantainya masih basah deh. Akhirnya kakak malah terpeleset. Di mana yang sakit kak?" Sambil meringis menahan sakit, si kakak yang terjatuh menerima uluran tangan adiknya sambil berkata, "Bukan salahmu, Dik. Aku kok yang salah, tadi aku jalan terburu-buru, jadi gak melihat lantai ini masih basah. Udah gak apa-apa, terusin aja ngepelnya." Dan dia pun segera bangkit berdiri untuk menyambut kedatangan tamunya. Menyaksikan peristiwa di hari yang sama di dua keluarga yang berbeda, si pejabat ini mengerti kenapa keluarga yang sedang dikunjungi ini begitu disanjung oleh orang-orang di sekitar sana. Rukun, santun, kompak, dan saling menyayangi satu sama lain. Entah siapa yang salah, satu sama lain malah saling mendahului untuk minta maaf dan tidak berusaha untuk mencari kesalahan yang lain dan tidak berusaha untuk membenarkan dirinya sendiri. Wah, sungguh mengagumkan. Di dalam hati, sang pejabat membatin, inilah salah satu keluarga yang pantas menerima penghargaan sebagai keluarga teladan di daerah itu. Memang, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali hanya karena masalah sepele bisa timbul pertengkaran dan permusuhan. Dan semua berpangkal pada keinginan untuk bisa memuaskan ego atau gengsi manusia yang merasa benar mau menang sendiri. Kalau hal tersebut tidak bisa dikendalikan dengan baik, maka akan timbul dampak lanjutannya, berupa lahirnya kebencian, dendam, dan juga penderitaan yang berkepanjangan. Tapi sebaliknya, jika kita mampu meredam ego,
ego untuk mau menang sendiri dan berinisiatif untuk mengakui kesalahan dan mohon maaf seperti kisah di atas, maka akan begitu banyak pertengkaran dan permusuhan bisa diredam dan bahkan bisa dihilangkan. Ingat, rezeki akan menghampiri orang-orang yang bisa menjaga hati. Di mana ada kedamaian, disitulah akan tercipta kesejahteraan.